level kewajiban. Dan dalam banyak ayat, bepergian itu termasuk hal-hal yang dianggap mempengaruhi kesulitan seseorang. Bapak boleh lihat ayat tentang tayamum. Al-Maidah ayat 6. Ya. Itu ayat wudu dan ayat tayamum sekaligus. Dalam Al-Maidah ayat 6 itu nanti disebut wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Orang yang dalam perjalanan tidak menemukan air, mereka boleh tayamum menggunakan debu, boleh ya. Atau misalnya juga Al-Baqarah 185 ya. Yang kemudian menyatakan faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sedang sakit atau yang bepergian, maka mereka boleh tidak berpuasa lalu mengganti puasanya nanti mengqadha di hari lain. Jadi jelas orang yang sedang bepergian itu berada dalam keadaan yang berbeda dengan orang yang sedang di rumah saja. Dan ini mempengaruhi level kewajiban mereka. Yang puasa boleh jebol, yang gak ada air boleh tayamum, yang sholat bisa diqashar, yang sholat bisa dijamak. Yang paling pertama itu harus diketahui dulu, berapa jarak tempuh musafir boleh mengqashar sholat. Ini dulu kata kuncinya. Musafir boleh mengqashar sholat itu dulu di masa Rasul kalau mereka melakukan perjalanan dua marhalah. Dua marhalah itu perjalanan 2 hari naik onta. Jadi kalau baru pergi 1 hari itu belum dianggap jauh, belum. Dianggap perjalanan jauh itu kalau orang naik onta 2 hari. 2 hari itu bukan PP, bukan. Jadi bukan sehari sampai, sehari pulang, bukan ya. Tapi 2 hari itu jarak tempuh 1 rute perjalanan itu disebut perjalanannya jauh. Di masa lampau belum ada hitungan kilometer. Belum ada. Hitungan di masa lampau itu adalah hitungan manual, hitungan kira-kira, hitungan rata-rata yang mohon maaf tidak presisi, tidak. Orang ini kadang-kadang mau instannya. Nanya sama saya, Ustaz, dulu di masa Rasul sholat mengqashar itu kalau perjalanan berapa kilometer? Saya jawabnya sederhana. Di masa Rasul belum ada kilometer, belum ada. Ya, kalau belum ada kilometer ya jangan kemudian dipaksa harus akurat perjalanannya itu pakai kilometer. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara tawaf di Ka'bah dan memperhatikan keliling Ka'bah, Ka'bah yang kita anggap kubus itu kelilingnya tidak rata. Sisi utara dengan sisi timur itu tidak rata. Bapak boleh perhatikan lantainya, ubinnya. Atau kalau masih penasaran bawa meteran, Bapak meterin. Kenapa bisa nggak rata? Kalau tingginya rata, Pak. Tingginya rata. Tapi kalau kelilingnya nggak rata, ya karena yang sini yang bangun Nabi Ismail, yang sini yang bangun Nabi Ibrahim. Dan zaman dulu belum ada meteran, Pak, belum ada. Maka kalau lihat zaman dulu itu kita pakai satuan rata-rata itu ya pasti satuannya itu satuan-satuan yang tidak bisa presisi. Kalaupun kemudian dikonversi zaman sekarang, itu sifatnya rata-rata. Misalnya mohon maaf, Bapak terbang naik pesawat, disebut ketinggian 1000 kaki. Itu kaki siapa yang dipakai? Ketinggian 1000 kaki, itu kakinya siapa yang dipakai? Kakinya orang yang tinggi dengan kakinya orang yang pendek itu beda, Pak. Beda.
Tapi memang begitu hitungan orang masa lampau, begitu ya. Maka Nabi dulu di masa Nabi disebut perjalanan itu jarak jauh kalau naik onta 2 hari. Naik onta 2 hari itu berapa kilo? Orang kadang-kadang langsung begitu, berapa kilo? Itu ya kira-kira itu 90 kilometer. Kurang-kurang dikit, lebih dikit, kira-kira. Lalu Bapak nggak percaya, Bapak beli onta, pasangi GPS, lepas 2 hari sampai mana? Iya, itu yang namanya eksperimennya begitu kan. Kalau di masa Nabi kan naik onta 2 hari, maka berarti zaman sekarang ontanya pasangi GPS, kemudian 2 hari itu sampai mana? Dan Bapak nggak usah bingung, sudah banyak orang yang melakukan itu, sudah banyak. Ya. Lah, Nabi sendiri dalam beberapa hadis itu kasih clue, dikasih oleh Nabi itu satuan ukuran yang berlaku pada saat itu. Nabi bilang, jangan mengqashar sholat kurang dari 4 pos. Arba'ati burud, 4 pos. 4 pos itu apa? Pos itu adalah jarak dari satu kota ke kota berikutnya. Dari satu distrik ke distrik berikutnya. Nah, maka jalan raya Anyer Panarukan, Denles itu disebut sebagai jalan pos. Jalan yang menghubungkan kota-kota. Satu pos itu berapa? Satu pos itu, kalau dalam bahasa Arab itu 4 farsah. 4 farsah. 4 farsah itu satuan ukur Persia, farsah itu. Parasang. Ya. 1 farsah itu berapa? 1 farsah itu 3 mil. 1 mil itu berapa? Nah ini repot 1 mil. 1 mil itu dia hampir 2 kilometer, tapi nggak sampai 2 kilo. 1 mil laut dengan 1 mil darat itu beda. 1 mil itu anggaplah kira-kira 1,8 lah begitu, kira-kira 1,8 ya. Atau kalau mau Bapak ambil enaknya itu 2 hari naik onta itu antara 80 sampai 90 kilometer. Kita boleh membandingkannya dengan perjalanan-perjalanan yang dulu dilakukan oleh Rasul. Saya ambil 2 perjalanan ya. 1 perjalanannya Nabi dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah itu biasa ditempuh rata-rata 10 hari naik onta. Kalau Bapak baca dalam kisah hijrahnya Nabi itu kan 2 minggu. Hijrahnya Nabi itu 2 minggu itu tapi 3 malam atau 2 hari. Ya, 2 hari 3 malam itu sembunyi di Gua Sur. Jadi perjalanan Nabi kira-kira itu ya 11 hari. Tapi satu hari Nabi nginep di Kuba. Jadi kira-kira perjalanan Nabi itu realnya 10 hari. Real perjalanan rute Nabi itu bukan rute jalan raya Mekah Madinah sekarang, bukan. Kalau sekarang kita Mekah Madinah itu highway ya, jalan. Ya, repot juga kalau disebut jalan tol itu berbayar. Di sana tidak berbayar. Ya, highway ya. Jalan bebas hambatan tapi tidak berbayar, tidak berbayar begitu ya, highway ya. Adapun jalan lamanya, jalan raya Mekah Madinah lama, ini relatif sudah tidak terpakai ya. Itu kalau Bapak lihat rute Mekah Madinah lama, itu kira-kira 400 kilo. 400 bagi 10 itu ya 40 kilo rata-rata 40 kilo. Cuma kan dulu Nabi ketika jalan hijrah itu pasti banyak istirahatnya. Karena menghindari kejaran banyak orang. Tapi onta itu kalau digas, dipol 1 hari itu kira-kira sampai 45 kilo kira-kira.
Yang kedua, boleh Bapak hitung waktu Nabi hijrah. Waktu Nabi Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Isra itu banyak penduduk Mekah yang tidak percaya. Karena Nabi bilang Isra. Kalau Mi'rajnya sudah pasti nggak percaya. Kalau Mi'rajnya. Isra Mi'raj kan dua peristiwa. Kalau Isra-nya itu masih perjalanan di bumi. Dari Mekah, Yerusalem. Kan gitu Isra. Kalau Mi'rajnya itu sudah perjalanan bumi langit kan. Mi'raj. Kalau Mi'rajnya sudah pasti tidak percaya. Kalau Mi'raj. Ada orang gak percaya itu sampai nanya ke Nabi begini. Angkat kaki kananmu. Nabi angkat kaki kanan. Angkat kaki kirimu sekarang. Kata Nabi gak bisa. Kalau saya angkat dua-duanya saya jatuh. Orang ini tertawa. Kamu angkat dua kaki nggak bisa, tapi kok ceritanya banyak sampai ke langit katanya. Jadi kalau Mi'raj itu memang sudah tidak percaya. Kalau Isra itu mereka apa namanya? Jazakallah. Kalau Isra itu mereka bingung. Kok bisa kamu ngaku sampai Yerusalem? Dalam masa 1 hari, 1 malam PP, 1 malam PP. Padahal kami berangkat ke Yerusalem itu 1 bulan. 1 bulan. Kami berangkat ke Yerusalem itu 1 bulan. Saking mereka kemudian pengen coba bener nggak Nabi sampai Masjidil Aqsa, itu Nabi dites. Coba sebutkan kira-kira luasnya Masjidil Aqsa itu seberapa luas, tiangnya ada berapa, catnya warna apa. Bapak baru pertama kali datangnya nggak seberapa lama ke satu daerah, satu masjid misalnya, pulang ditanya, itu belum tentu bisa. Ya kalau misalnya yang masjidnya kecil dan gampang ditandai, misalnya Masjid Nurul Hidayah, orang ditanya, tiangnya ada berapa? Gampang, 2, gitu saja. Tapi kalau misalnya Bapak misalnya ke Istiqlal, pertama kali ke Istiqlal, terus pulang ditanya, tiang di Istiqlal ada berapa? Siapa yang ngitung? Kan gitu. Siapa yang ngitung? Oh berarti kamu belum pernah ke Istiqlal. Kan gitu. Tapi Nabi rupanya lolos tes itu lolos. Jadi ketika Nabi ditanya tiangnya ada berapa, catnya warna apa, seberapa luas, itu Jibril kemudian kasih buka hijab. Lalu zaman sekarang ya telekonferensi lah begitu ya. Video call lah Jibril itu ya. Jibril di Masjidil Aqsa itu memperlihatkan dan kelihatan jelas oleh Nabi menghitung. Kata Nabi tiangnya sekian, ininya sekian, bla 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 bla. Maka mereka kemudian pengen nggak percaya itu ya. Tapi sudah sampai sana. Tapi ngomongnya 1 malam. Padahal kami kalau ke Masjidil Aqsa itu sebulan. Kalau Bapak menghitung, jangan pakai Google Maps, jangan. Kalau pakai Google Maps itu relatif menggunakan jalan yang ada sekarang. Jalan-jalan masa lampau itu tidak terlacak. Kalau pakai Google Maps tidak terlacak. Ya. Bapak misalnya mohon maaf pengen ke mana? Pengen ke ya misalnya yang dekat misalnya Blok M lah. Pengen Blok M. Itu kalau ikut jalan yang ada ya Bapak apa namanya ke Cipondo Ciledug apa ya naik atas misalnya atau Bapak apa ambil tol apa namanya dalam kota atau apa. Tapi kalau misalnya kita pakai jalan tegak lurus itu ya dari sini kemudian mana terobos terus misalnya terobos. Itu mungkin zaman dulu ya jalannya ada, mungkin lewat pematang sawah mungkin kalau zaman dulu kan gitu. Maka saya relatif kalau mengukur jarak itu pakai Google Earth, bukan Google Maps. Karena dia tidak mengikuti jalur rute yang ada sekarang, tapi dia menghitung jarak kilometernya. Itu Bapak boleh coba pakai Google Earth. Jarak Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 1.200 km jaraknya. Kalau 1.200 km bagi 30, berarti rata-rata 1 hari 40 kilo. Rata-rata. Nah, lalu Bapak masih nggak percaya ya tadi, beli onta lah, beli onta. Ya.
Jadi patokannya itu kira-kira antara 40 sampai 45 km sehari. Jadi kalau 2 hari ya 80 sampai 90 kilo. Biasanya karena kita takut hitungan kita tidak presisi, yang kita ambil itu hitungan yang maksimal. Maka banyak ulama bilang ya, ada yang bilang 81, 83, ada yang bilang 86, 87. Kalau saya genepin lah 90 km. Orang bepergian jarak tempuhnya akan 90 km, maka dia bisa sholat qashar dalam perjalanannya, boleh sholat qashar. Kalau zaman dulu repot, nentukan 90 kilo segala macam. Kita zaman dulu nentukan 90 km, gak usah zaman dulu deh, 10 tahun yang lalu. Itu kalau pengen nentukan kilometer, ya kita lihat speedometer lah. Berangkat kilometer berapa sampai kilometer berapa. Atau yang mau lebih cari kerepotan, itu ngukur jarak di peta, dihitung skalanya berapa, dikali. Kan gitu. Oh saya mau ke mana? Cirebon. Diukur jaraknya di peta, pakai penggaris, dihitung skalanya kali berapa. Alhamdulillah teknologi memudahkan ibadah Bapak. Ada yang namanya GPS. Saya itu ngajar ilmu falak dan sebagian besar materi sekarang sudah nggak saya ajarkan, tidak. Dulu saya ngajarkan cara menghitung arah kiblat. Ngitungnya bagaimana? Yang kalau orang ngitung itu rata-rata paling cepat ya 3 sampai 5 menit. Sekarang pakai HP, nentukan arah kiblat 1 detik. Makanya banyak kawan-kawan mahasiswa tuh, Ustaz ini silabus dari pertemuan 3 sampai 5 kok tidak ada. Gak usah, kalian udah punya HP kok. Udah punya HP. Kalau kalian gak punya HP baru saya ajarin. Saya percuma kata saya kan. Saya ngajarin ngitung bla bla bla. Pakai HP 1 detik. Ya. Finding kiblah itu 1 detik. Sekarang Bapak pengen sholat qashar, itu dari rumah Bapak sudah tahu akan berapa kilometer pakai Google Map kan. Bapak misalnya Bapak mau berangkat kemana, lihat, oh ini 70 kilo ini, belum masuk sholat qashar ini. Oh 80 kilo ini, oh sekian kilo ini ya. Tapi jangan dipahami, Bapak baru boleh sholat qashar kalau sudah mencapai 90, tidak. Jarak tempuhnya 90, tapi Bapak sudah boleh sholat qashar kalau sudah mulai perjalanan. Sudah mulai. Contoh, saya mau terbang Surabaya. Bolehkah saya sholat qashar di bandara? Boleh. Belakang sini bandara paling baru 6 kilo, 7 kilometer. Iya, tapi kan jarak tempuhnya akan lebih 90. Ya, paham ya? Jadi jangan dipahami, nyampe Surabaya dulu baru boleh sholat qashar. Bukan. Judul kita sholat musafir. Saya disebut musafir kalau saya sudah keluar dari lingkungan saya. Bolehkah saya sholat qasharnya? Nah kebetulan rumah saya itu habis rel kereta ya. Jadi masjid terdekat itu Masjid Al-Wusta. Ya. Masjid Al-Wusta itu masjid paling tua di Polres, Pak. Peta Belanda 1902 itu Masjid Al-Wusta sudah ada. Jadi sekarang tuh kalau ditanya Al-Wusta berdiri tahun berapa, itu nggak ada yang tahu, itu nggak ada prasastinya, itu nggak ada ya. Ya masjid paling tua lah, paling tua itu ya. Apakah boleh saya sholat di Masjid Al-Wusta? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya kan mau berangkat, mobil sudah saya parkir depan masjid. Lu itu masih lingkungannya. Orang kalau masih di lingkungannya belum disebut musafir, belum. Itu sama seperti bapak-bapak pulang dari mana-mana, jangan sholat qashar di Masjid Nurul Hidayah, jangan. Bapak misalnya pulang kampung, balik lagi belum sempat sholat di tengah jalan, lalu kemudian bapak sholatnya di sini. Bapak sampai sini itu namanya sudah bukan musafir lagi, bukan. Sudah sampai kampung halamannya, sudah sampai lingkungannya. Jadi kalau mau sholat qashar itu masih belum nyampe kampung, masih belum nyampe lingkungannya. Nggak bisa, karena satu kelurahan, sama-sama Polres Jaya, nggak bisa. Jadi bapak pilihannya itu kira-kira yang masih di Daan Mogot atau yang masih di Hasyim Asy'ari, kira-kira.
Ya, itu nggak apa-apa. Kalau Al-Wusta sama Nurul Hidayah itu satu kelurahan, Poris Jaya masih sama. Itu nggak bisa. Jadi Bapak bisa pilih, silakan pilih masjid yang masih ada di mana, di Daan Mogot atau di Hasyim Asy'ari. Komplek Garuda bisa itu, bisa. Itu bukan Poris itu Cipondo itu bisa. Ya. Oke ya. Sampai sini paham ya. Jadi jarak tempuhnya akan mencapai 90 km meskipun kita sudah boleh mengqasar sejak kita keluar kampung halamannya. Oke. Yang kedua, perjalanannya bukan perjalanan maksiat, bukan. Kalau perjalanan maksiat tidak boleh. Orang bepergian itu atau apapun kegiatan manusia itu kalau secara fikih cuma 5. Kalau nggak wajib ya sunnah, kalau nggak sunnah ya mubah, kalau nggak mubah ya makruh, kalau nggak makruh ya haram. Itu saja. Bapak bangun tidur, wudu wajib, ke masjid, sholat tahiyatul masjid sunnah, sholat subuh wajib lagi. Habis itu kemudian pulang ngopi mubah, kan gitu kan. Habis apa namanya, sebagian orang habis ngopi, wah nggak enak ini, asem ini, ngerokok misalnya ya. Nah, ngerokok itu ya ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh itu. Biasanya kalau yang nggak perokok bilangnya haram, tapi kalau yang perokok bilangnya makruh. Ya. Saya waktu masih merokok bilangnya makruh dulu ya. Pas sudah nggak ngerokok sekarang haram gitu kan. Ya. Biasanya begitu orang itu ya. 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 Oke, jadi kegiatan manusia ini ya kira-kira di antara 5 ini, kira-kira di antara 5 ini. Bapak bepergian pun sama. Mau kemana? Pergi haji. Oh, wajib berarti. Haji perdana pertama kali, wajib. Mau kemana? Pulang kampung. Sunnah. Nah, bukan pulang kampungnya yang sunnah, silaturahimnya. Jaga persaudaraannya, itu yang sunnah kan begitu. Mau kemana? Mau ke misalnya mau ke mana? Mau ke Bandung misalnya. Mau ngapain ke Bandung? Cari yang adem-adem ya, di Tangerang panas ini. Pengen liburan. Liburan itu mubah, Pak. Liburan mubah. Kecuali kalau Bapak niat dari awal udah nggak beres tuh. Mau kemana? Liburan. Kemana? Bali. Kemana? Pantai. Kenapa? Mau lihat yang seger-seger. Nah, ini haram ini. Dari awal sudah haram ya. Dari awal sudah haram ya. Tapi kalau kita kemudian saya mau ke mana? Mau ke ya wisata lah ke Bandung misalnya. Mau ke Tangkuban Perahu, mau ke Lembang, mau ke mana? Ya, itu ya mubah-mubah saja. Ya. Atau ada perjalanan yang makruh. Kok bisa ada perjalanan yang makruh? Perjalanan yang makruh itu biasanya ada beberapa pekerjaan itu yang kalau dikaitkan rizkinya ke situ itu makruh. Saya ambil contoh misalnya. Bismillah. Saya punya kawan itu usahanya toko jual barang-barang kematian. Kain kafan ya. Kemudian ya nisan, lalu kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan pemakaman lah. Ya. Jangan dipikir nggak laku, ya laku karena orang mati tiap hari ya ada tiap hari ada orang mati. Tapi kan dia nggak boleh kemudian doa banyak yang mati, nggak boleh kan? Udah lama nih nggak laris ini, coba banyak yang mati, laris ini. Nah ini kan haram ini, nggak boleh. Ya. Misalnya dia pergi, mau kemana? Ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Stok kain kafan udah habis ini, mau belanja. Itu lebih baik jangan diniati mau belanja kain kafan. Ya. Kalau diniati begitu, itu jatuhnya makruh. Kenapa nggak haram? Karena dia nggak doain orang mati, nggak. Dia cuma bilang stok kain kafannya udah habis, mau beli. Kecuali kalau doa, wah udah lama nih nggak mati, nggak laku-laku ini. Saya doain banyak yang mati biar laku. Wah ini kalau ini haram, jelas haramnya.
Jadi bedakan. Perjalanan istri tanpa izin suami itu haram. Perjalanan istri tanpa izin suami itu haram. Tapi perjalanan istri dengan izin suami nggak apa-apa, meskipun jauh nggak apa-apa. Rasul dulu bilang, nanti kata Rasul itu akan ada perempuan jalan sendiri dari Son'a sampai Hadramaut. Itu dulu jalur yang paling tidak aman. Ya, sampai beberapa tahun kemarin itu perempuan yang pengen umrah, pengen haji itu harus pakai surat mahram itu, pendamping itu. Regulasi baru sekarang ini, Muhammad bin Salman itu sudah nggak pakai itu katanya. Alasannya sudah aman katanya, sudah aman alasannya itu. Yang penting diizinkan sama suaminya, diizinkan sama suaminya. Ya. Jadi kalau ada wanita pergi kok nggak izin sama suami, itu haram, nggak boleh dia mengqashar sholat. Ya. Jadi perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Artinya bisa perjalanan wajib, perjalanan sunnah, perjalanan mubah, bahkan makruh sekalipun masih boleh orang itu melakukan sholat qashar dalam perjalanan. Bedakan perjalanan yang haram dengan hal-hal yang haram yang kita temui selama perjalanan. Itu beda. Perjalanannya mohon maaf bisa jadi perjalanan sunnah. Mohon maaf. Mau kemana? Mau umrah misalnya. Bukan umrah perdana. Atau bukan umrah yang berkaitan dengan haji. Kalau umrah yang berkaitan dengan haji itu kan wajib. Tapi kan waktu umrahnya itu saya berangkat nggak sama istri. Kebetulan di samping saya ya perempuan cakep. Sambil kenalan, sambil ngobrol, tuker-tukeran nomor WA, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa begitu kan. Ini mohon maaf ini, kira-kira haram apa enggak ini? Ya haram lah, haram. Haram ya, haram. Tuker-tukeran WA apalagi ya begitu orang ya kan. Tapi niat saya bagus tadi. Saya mau umroh. Saya sedang membimbing dia. Waduh, gayamu ya bimbing-bimbingan segala gitu kan. Tanya, ya. Saya bilang, tugas membimbing itu bukan tugas Anda. Tugas saya, mutawifnya, tour leadernya, tugas saya. Berarti ustadz yang dosa kalau gitu katanya. Ya patokannya tadi, kalau dilakukan dalam batas yang wajar ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan Masya Allah ini. Kadang-kadang Masya Allah. Ya. Bapak mungkin perjalanannya perjalanan sunnah, perjalanan mubah. Tapi hal-hal yang Bapak temui di perjalanan, itu bisa jadi haram. Bisa jadi. Karena zaman sekarang itu, perjalanan yang tidak haram itu susah sekali. Susah sekali. Bapak misalnya mohon maaf, naik kereta. Bapak kan nggak bisa milih samping Bapak siapa. Tiba-tiba samping Bapak kok perempuan yang pakaiannya auratnya kemana-mana. Itu musibah apa rezeki kira-kira? Ini kan repot kan? Serba repot. Kita mau pindah tempat duduk nggak bisa. Diomelin sama masinisnya gitu kan. Dalam hati, ya Allah saya sudah berusaha menghindar dari keharaman ini. Tapi memang nggak bisa ya Allah. Memang harusnya duduk di sini gitu kan. Wah ini repot ini. Maka perjalanannya bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Tapi ada hal-hal haram yang kita temui dalam kalau hal-hal haram itu masih terus dinikmati tanpa orang itu taubat, dia nggak boleh sholat qashar, nggak boleh. Ya, hati-hati ini. Ya. Dia nggak boleh sholat qashar itu, karena kaitannya kalau dalam fikih itu ar-rukhasu la tunati bil ma'asi. Ya, rukhsah itu nggak boleh dikaitkan dengan maksiat. Wah sepanjang jalan, saya itu kadang-kadang Masya Allah ya. Ada anak muda Pak, itu di kereta. Duduknya itu samping saya. Cuma kebetulan mereka itu bangkunya dibalik, jadi menghadap saya. Kayaknya sih, saya nggak mau seuzon, tapi kayaknya sih belum menikah. Karena umur menikah kan ketahuan. Ini anak-anak remaja. Itu di tempat umum kok mesranya kayak pengantin baru di tempat umum. Ya pangku-pangkuan, ya suap-suapan, ya apa. Saya kan bukan polisi syariah, bukan.
Gak mungkin. Surat nikahnya mana? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Tapi saya lihat orang ini, itu giliran waktu sholat, itu ya ingat sholat. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Di satu sisi saya salut. Ingat sholatnya bagus gitu kan. Tapi mesra-mesraannya tadi itu kan. Soalnya saya nggak sama istri gitu kan. Mesra-mesraannya tadi itu yang nggak bagus gitu kan. Lah ini mohon maaf ini. Kalau ternyata bukan pasangannya. Ataupun kalau pasangannya juga. Tetap tidak boleh kan. Bermesra-mesraan di tempat umum. Tetap nggak boleh gitu kan. Nah ini hati-hati ya. Maka patokan kita yang pertama adalah perjalanannya bukan hal yang haram, ataupun ada hal-hal haram yang kita temui di perjalanan, itu ya kita bertaubat, kita istighfar, kita kemudian sholat qasar. Ya. Jangan masih kita nikmati saja maksiat itu sampai sholat qasar, jangan. Kemudian yang ketiga ya, adalah bahwa sholat yang bisa diqasar itu sudah kita bahas tadi. Sholat yang sifatnya 4 rakaat. Ya, jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Qasar itu tidak mesti harus satu paket dengan jamaah, tidak. Bapak hanya mengqasar saja boleh, sama seperti bapak menjamak saja boleh. Bapak mengqasar saja. Mau berangkat kemana? Mau berangkat misalnya ke Singapura misalnya. Ya. Pesawat jam berapa? Pesawat misalnya jam 11. Atau pesawat jam 1 misalnya. Pesawat jam 1. Bapak sholat zuhur lupa tidak menjamak. Bapak sholat biasa aja, biasa. Sampai Singapura masih asar, bapak belum sholat. Bolehkah mengqasar? Boleh. Asar saja. Ya asar saja, karena zuhurnya sudah. Tidak ada masalah. Jadi bapak boleh pilih paket jamak saja, qasar saja, atau ambil paket lengkap jamak dan qasar. Hanya saja kalau dia mengqasar, maka dia tidak bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholat. Bapak singgah di mana? Di pinggir jalan. Ada imam yang sedang melakukan sholat zuhur berjamaah. Bapak pengen qasar. Ya bapak jangan makmum sama imam ini, jangan. Kalau saran saya bagaimana? Kalau saran saya, kalau sedang dalam perjalanan tolong berhentinya jangan pas waktu sholat. Karena kalau pas waktu sholat itu relatif masih dilangsungkan sholat berjamaah di masjid setempat. Kalau sedang dilangsungkan sholat berjamaah, sementara bapak pengen qasar tidak bermakmum, yang sering terjadi 2 hal. Jamaah dalam masjid, di luar sibuk sendiri-sendiri. Yang ngopi masih ngopi, yang ngobrol-ngobrol, yang main HP. Kalau kita tanya, kenapa nggak jamaah di dalam? Kami pengen sholat jamaah qasar. Kalau pengen jamak qasar, ya lokasinya tolong. Misalnya masuk waktu zuhur nih, setengah jam lah, melewati dulu. Supaya kita masuk masjid jamaahnya udah selesai. Atau pilihan yang kedua, jangan paksakan qasar kalau memang sudah masuk waktu jamaah. Saya pak, di pinggir jalan, berhenti. Sholat zuhur kok berjamaah. Ya sudah, sholat zuhurnya saya niati tidak qasar. Tapi tetap saya niati jamak, jamak takdim. Jadi begitu imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemudian mundur ke belakang, sholat asar qasar 2 rakaat. Zuhurnya tidak qasar, tidak. Kenapa tidak qasar? Ngapain juga saya nungguin imam selesai, padahal ada kesempatan sholat berjamaah. Ini kadang-kadang kan tidak. Sengaja nunggu, jamaahnya selesai, orangnya pada ribut sendiri-sendiri di luar masjid. Atau kadang-kadang jamaah masih berlangsung, sebagian orang-orang yang tidak tahu, itu kemudian bikin jamaah sendiri. Kok bisa? Masjidnya satu, kiblatnya satu, jamaahnya beda, seolah-olah Tuhannya beda. Gitu kan. Jadi ya bagian daripada fikih sholat qasar ya. Jadi kalau bapak pengen sholat qasar, tidak bermakmum pada imam yang menyempurnakan sholat.
Cara tidak bermakmumnya bagaimana? Ya kalau saya begitu. Jangan mampir di masjid ketika baru saja azan atau baru saja qomat. Ya lanjutkan saja dulu musafir kita. Nanti kan masjid itu kalau di Indonesia aman, Pak, aman. Bapak kok misalnya lewat jalan di Indonesia, cari masjid itu lebih mudah daripada cari SPBU. Gampang. Kelihatan, apalagi udah ada Google Map. Lewati dulu 15 menit. Kira-kira sudah apa? Kira-kira sudah selesai jamaah orang, baru kemudian kita singgah dan kita berjamaah, jamak qashar misalnya. Nah, yang terakhir, ini sebetulnya saya pengen bahas sholat jamak juga. Tapi karena jamak ini tidak terkait musafir saja. Jamak itu nanti bisa karena hujan di masa Rasul, bisa karena musafir, atau sebagian ulama nambahi, bisa karena sakit, atau beberapa hal lain. Jadi sholat jamak insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Saya hanya akan mengakhiri dengan satu hal. Sholat jamak itu ayatnya tidak ada. Yang ada ayat dalam Al-Quran itu sholat qashar. An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan, maka boleh kalian mengqashar salat kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ini konteksnya ayat turun ketika perjalanan belum aman, ya kan? Allah bilangnya kalau kamu melakukan perjalanan boleh mengqashar sholat kalau memang khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Masalahnya Pak sekarang kekhawatiran itu sudah tidak ada. Bapak jalan sehingga di rest area. Di rest area itu di toiletnya saja 5-10 menit. Habis itu kadang-kadang pimpinan rombongannya ngomong, yang mau makan dulu, nggak apa-apa. Makannya itu mungkin kira-kira 20 menit. Yang ngopi ngerokok berarti setengah jam tambah. Ya kan? Toiletnya 10-15 menit, ya. Makannya setengah jam. Giliran sholat dikosor, ya kan? Kan giliran makannya nggak pakai dikosor itu. Wah pesen jangan banyak-banyak, setengah porsi semua ya. Nah, itu nggak ada. Makannya nggak dikosor, ngopinya juga nggak dikosor itu nggak. Biasa 1 gelas Pak, saya lagi musafir Pak, kopinya setengah, nggak ada itu. Ngopi nggak dikosor gitu, ke toilet nggak dikosor, makan nggak dikosor, giliran sholat, jangan lama-lama, kita kosor aja gitu kan. Ayatnya tadi. Saya itu kebetulan ngampu mata kuliah tafsir ayat ahkam. Jadi ayat-ayat Al-Quran tapi yang hanya berkaitan dengan hukum. Kalau kami dulu itu ngapalkan ayatnya dulu. Ya, baru kemudian diajari tafsirannya. Kawan-kawan sekarang ayatnya tidak hafal, apalagi tafsirannya begitu kan. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ngasih ujian itu ya. Itu ketika saya kasih ayat sama terjemahan itu dan saya kasih prolog begitu, itu rata-rata kemudian mikir, iya juga Sadia, berarti zaman sekarang udah nggak boleh sholat qashar ya katanya. Wah bahaya juga kalau kesimpulan kamu begitu. Saya hanya mancing diskusi, kata saya. Ngopinya nggak dikosor, toiletnya nggak dikosor, makannya nggak dikosor, sholatnya dikosor. Sementara ayatnya bilang, maka tidak mengapa kalian mengkosor sholat kalau kalian khawatir diserang orang kafir. Sebetulnya pertanyaan itu sudah pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab pada Rasul. Jadi di akhir-akhir Rasul itu kan Islam itu sudah jaya. Nabi, sekarang kan sudah aman. Apakah kita masih akan tetap mengqashar sholat kalau dalam perjalanan? Nabi haji wada. Haji wada itu haji terakhir Nabi, pamitan Nabi. Tidak sampai jarak 3 bulan Nabi pulang, Nabi wafat. Dalam haji wada itu kan, perjalanan itu kan Nabi mengqashar sholat. Padahal jarak Mekah Madinah sudah aman, orang sudah masuk Islam semua, nggak punya musuh orang Islam, nggak punya. Ya. Tapi Nabi jawabannya sederhana itu.
Ya, cocok sekali buat kita yang memang hobi tidak berlama-lama ibadah begitu kan. Itu Nabi bilangnya itu shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqataha. Meskipun sudah aman mengkosor saja, itu Allah kasih sedekah buat kita, terima saja sedekahnya. Jadi kalau ada orang yang tadi ya kopinya tidak dikosor, kemudian toiletnya nggak dikosor, makan nggak dikosor, alasannya gampang. Kenapa tetap mengkosor sholat? Karena sedekah dari Allah ini nggak boleh ditolak, ini nggak boleh ya. Jadi faqbalu shadaqataha. Ini fikih musafir itu begitu. Saya manfaatkan sholat qashar ya karena ini sedekah dari Allah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya silakan Pak Haji. Saya mau tanyakan tadi kan Ustaz telah sampaikan jarak yang boleh sholat jamak itu adalah 90 km. Boleh diukur dengan jarak itu sendiri atau dengan skala. Kalau untuk skala kan menurut saya itu lebih pendek barangkali kalau jalan berminggu-minggu. Yang lebih pantas menurut saya pakai yang skala apa yang saya benar-benar yang real. Oh, kalau sekarang Ya. pakai Google Map Pak kalau sekarang. Itu saya contohkan zaman dulu. Nah, dulu ketika belum ada GPS, kita menghitung jarak itu biasanya pakai skala atau pakai speedometer atau kadang-kadang lihat kilometer di jalan tol. Zaman dulu ya. Oh, kita keluar di mana nih? Kita keluar di Serang Timur, KM 70. Tapi 70 kan ngitungnya bukan dari sini kan? Ngitungnya kan dari Tomang berarti. Ngitungnya dari Tomang kan? Berarti dari Tomang ya. Nah, atau orang pakai skala atau orang pakai pakai speedometer. Tapi kalau zaman sekarang kita menghitung jarak itu sesuai dengan rute yang kita lalui, kita menghitung pakai Google Maps kalau zaman sekarang. Dan itu lebih akurat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Gimana Pak? Oke, baik. Jadi yang tidak boleh itu adalah makmumnya qashar, imamnya sempurna. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti menyebabkan kekacauan rakaat. Imam baru tahiyat awal, kita sudah pengennya tahiyat akhir. Lah situ jadi imam pemakmum gitu kan. Jadi kalau jumlah rakaat imam lebih pendek itu boleh, nggak apa-apa. Kalau bapak qashar, ada makmum tepok dari belakang, yang makmumnya sholat sempurna, itu nggak ada masalah. Itu kasusnya sama seperti makmum masbuk. Ya kan? Sholat zuhur 4 rakaat, saya baru datang rakaat ketiga, imam sudah salam, ya gampang, makmum tinggal tambah 2 rakaat. Atau kasusnya sama, kita sedang sholat sunnah ba'diyah, ada makmum sholat zuhur, itu nggak masalah. Ya. Gimana? Ya. Ya. Tetap tidak boleh. Karena tidak sesuai jumlahnya antara makmum dengan imam tadi, tetap tidak boleh. Tapi kalau dibalik nggak apa-apa. Makanya kalau dalam perjalanan, misalnya ini, saya singgah di satu tempat, di tempat teman-teman saya. Kemudian kita pengen berjamaah, itu yang sedang mengqashar itu yang jadi imam. Tujuannya tadi supaya ketika imamnya salam ya makmum tinggal tambah sisa rakaatnya berapa begitu ya. Jadi nggak bisa kita ngepasin saya mau sholatnya di rakaat ketiga aja nih imam nih supaya pas nanti 2. Nggak bisa, mulainya beda kok salamnya sama begitu kan. Ini nggak bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan.
Jadi bedakan antara motif dengan yang kita temui dalam perjalanan. Kalau motifnya dari awal sudah salah, tidak boleh sholat qashar. Saya ada tugas pekerjaan. Nah, timnya berdua, laki perempuan. Dari awal minta check-in hotel 1 kamar. Wah, ini udah salah dari awal nih. Gak bisa dia ngomong, kan kita motifnya pekerjaan Pak Ustadz, tapi kan gak harus 1 kamar gitu kan. Nah, artinya kalau motifnya benar, tujuannya pekerjaan, tapi kemudian jangankan kita lihat HP Pak, kita nggak lihat HP Pak, di jalan sudah banyak pemandangan menarik, sudah banyak. Apakah dalam sama-sama moda transportasinya, misalnya di pesawatnya, di keretanya, di bisnya, atau di jalannya sudah ada. Maka tadi saya bilang, hal-hal yang kita temui itu, ya hitungannya tetap maksiat. Tapi bukan menjadi motif perjalanan kita. Jadi kalau kita kemudian bertaubat, kita istighfar, kita boleh melakukan sholat qashar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Enggak boleh. Karena kan polis juga enggak ada, exit tolnya enggak ada. Artinya dari exit tol sampai rumah kita masih melalui beberapa masjid yang kita bisa singgah. Ya kan? Misalnya Bapak keluar Buaran begitu kan, tinggal dihitung saja. Keluar Buaran itu kalau ke arah Benteng Betawi ada 1 masjid itu, Al-Hikmah misalnya. Atau Bapak keluar dari Buaran tapi pengen lewat Hasyim Asy'ari, malah lebih banyak lagi masjidnya pinggir jalan itu. Bapak bisa mampir Rahmatan lil Alamin, bisa mampir ke banyak masjid kalau di situ malah, begitu kan. Jadi patokannya adalah kita tidak boleh sholat, jangankan di rumah, di lingkungan kita tidak bisa, karena namanya sudah bukan musafir lagi. Patokannya di situ. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Biasanya kita dalam perjalanan seperti di misalnya di rest area itu imam lagi sholat berjamaah, tapi masjid itu menyediakan untuk sholat qashar gitu, itu gimana? Menyediakan untuk sholat qashar itu, betul. Ada 2 imam gitu. Ya. Jadi papan sholat qashar itu kita pakai kalau jamaahnya sudah selesai. Tujuannya begini loh. Biasanya kan kalau masjid rest area banyak musafirnya. Tapi musafir juga belum tentu musafir jauh. Kadang-kadang musafir dekat juga banyak. Yang tidak sampai 90 kilo gitu kan. Anggap ini rest area KM berapa misalnya. Ini jamaah pada umumnya. Lalu biasanya agak belakang itu dikasih papan sholat musafir begitu kan. Ini papan ini kita pakai kalau jamaah itu selesai. Kalau masih berjamaah, Nabi bilang tidak boleh ada 2 jamaah berada dalam 1 masjid, tidak boleh. Ya. Artinya begini, kalau nanti misalnya saya nggak qashar nih, ya. Misalnya saya qashar, ya. Bapak nggak qashar, Bapak sedang sholat di sini, bukan di area qashar, maka saya tidak akan bermakmum dengan Bapak. Saya akan sholat sendiri di sana, Bapak sholat sendiri di sini misalnya. Karena tadi ketentuannya orang yang sholat qashar tidak bermakmum pada orang yang sedang menyempurnakan. Kalau di rest area aman Pak, ya jangan ke masjid dulu, jangan. Tadi saya bilang itu, ya kalau mau ke solaria dulu misalnya kan. Kalau mau ngopi dulu, mau apa dulu. Kita bisa lihat. Oh ini kira-kira masih jamaah itu, bisa ya. Artinya tadi. Tapi kalau di masjid kampung ini yang susah. Kita singgahnya sudah pas. Wah ini repot ini udah. Nggak mungkin dong kita parkir, kemudian masjidnya jamaah, depannya warung kopi kita sengaja ngopi di situ. Nggak mungkin. Sedangkan tukang kopinya aja itu kadang-kadang ya jamaah, istrinya yang gantiin gitu kan. Tapi kalau Bapak di rest area aman. Bapak misalnya pengen pengen ke tempat makan dulu atau apa itu aman. Tapi patokannya adalah ketika jamaah masih berlangsung tidak ada jamaah lagi, tidak ada. Ya.
Jadi papan itu tujuannya adalah ketika orang selesai Assalamualaikum warahmatullah, maka yang akan melanjutkan jamak dia ke belakang, mundur untuk kemudian melakukan salat berikutnya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Bapak kalau tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari, itu kalau dalam fikih sudah netap itu. Meskipun Bapak nggak niat. Enggak, saya nggak niat tetap, nggak nyari bini kok di sini misalnya, ya kan? Nggak niat tetap. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, itu sudah dihitungnya netap. Ya. Jadi ada sebutannya mukim. Mukim itu orang yang domisili di situ. Nah, ini sebetulnya aturan kependudukan zaman dulu begitu tuh. Kalau ada tamu lebih dari 48 jam, itu mesti lapor RT itu. Karena sudah bukan tamu lagi, sudah bukan tamu. Dalam agama kita, nyuguhi tamu itu 3 hari. Saya ini saya kalau ke rumah teman-teman saya waktu masih kuliah dulu, saya telepon misalnya, ya Ahmad, ji'naka dhaifan, saya mau datang namu ke rumahmu. Itu teman saya pasti sudah repot nyiapin untuk 3 hari. Itu repot 3 hari itu udah. Jadi kira-kira selama 3 hari dia akan menjamu saya apa? Karena nyuguhi tamu itu memang maksimal 3 hari. Makanya saya kalau misalnya ada orang namu di rumah saya 1 hari saya suguhin, 2 hari saya kasih makan, 3 hari masih. Kalau udah 4 hari saya tunjukin warteg di mana. Itu warteg di mana? Ya, namu kok lebih dari 3 hari itu kan ya. Nah, jadi kalau sudah lewat dari 3 hari itu dihitungnya mukim, yang ngekos saja atau ngontrak begitu kan. Oke. Jadi Bapak misalnya dinas, di lokasi dinasnya misalnya tempat yang dituju itu kok lebih dari 2 bulan, tapi saya nggak niat netap. Meskipun nggak niat netap, kalau sudah lebih dari 3 hari itu dihitungnya netap. Tapi kalau masih dalam perjalanan, Bapak mau jalan misalnya 2 tahun, itu musafir terus. Ada orang Pak ya, naik sepeda ke Mekah gitu kan, naik motor ke Mekah, itu ya sampai Mekah ya jamak qashar terus. Ada supir bis malam misalnya, yang rutenya jauh-jauh lah, misalnya kemana? Misalnya ke Aceh. Aceh itu berapa hari itu dia kalau naik mobil tuh, supir bis itu. Bisa sampai 5-6 hari misalnya ya. 5-6 hari misalnya PP dia sampai 10 hari begitu. Ya selama 10 hari dia kemudian boleh jamak qashar terus. Kalau masih dalam perjalanan ya, orang misalnya mohon maaf kerjanya di kapal pesiar misalnya. Atau dia ABK, selalu dalam perjalanan. Kalau selalu dalam perjalanan, berarti itu masih musafir terus. Tapi kalau sudah singgah di satu tempat, singgahnya kok lebih dari 3 hari, maka kemudian dihitungnya dia sudah mukim ya. Ya kayak Bapak pergi haji kan 40 hari. Nggak ada orang yang kemudian niatnya menetap di Mekah, ya tidak ada. Ya sampai batas apa dia boleh jamak qashar dalam perjalanan. Kenapa? Karena begitu sampai lokasi niatnya sudah niat lama, sudah niat mukim begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau kira-kira sudah tidak ada lagi yang bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina talamidatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.